Halo, selamat datang lagi bersama saya Nadia Puspita Adriana. Hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah pengembangan kepribadian. Nah, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang konsep diri pada manusia. Yuk kita lihat yuk, apa saja yang akan kita pelajari pada materi hari ini. Yang pertama adalah nanti kita akan belajar tentang definisi konsep diri. Nanti yang kedua, kita akan mempelajari teori tentang konsep diri. Dan yang ketiga, nanti kita akan belajar tentang komponen konsep diri. Dan yang terakhir, nanti kita akan belajar tentang bagaimana kita membentuk konsep diri kita sendiri. Oke, langsung saja ya. Nah, yang pertama adalah tentang konsep diri. Nah, menurut kalian, apa sih sebenarnya konsep diri itu? Kita langsung cek ya. Nah, konsep diri di sini adalah ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya sendiri. Jadi, bagaimana dia memahami dirinya sendiri, mau keunikannya, mau kelemahannya, mau kelebihannya, yang pasti bagaimana dia mengenal dirinya. Nah, nantinya hal ini akan mempengaruhi bagaimana dia berhubungan dengan orang lain. Maksudnya adalah ketika kamu menjadi seorang yang tegas, disiplin dalam waktu. Nah, ketika kamu nanti berhubungan dengan orang lain, kamu juga akan memposisikan bahwa kamu seorang yang tegas dan disiplin waktu, apalagi soal janjian. Jadi nggak mungkin kan kamu menjadi seorang yang ngaret, misalnya seperti itu. Nah, itu sangat mempengaruhi nanti bagaimana kamu berkomunikasi dengan orang lain, seperti itu. Nah, untuk tokoh pencetus konsep diri sendiri di sini yaitu adalah Carl Rogers. Nah, Roger di sini dia mendefinisikan bahwa konsep diri adalah kesadaran batin yang tetap mengenai pengalaman yang berhubungan diri sendiri. Jadi, yang memang muncul dari pengalaman dan membentuk dirinya menjadi pribadi yang unik. Menggambarkannya dikatakan pribadi yang berfungsi sepenuhnya apabila kita mempunyai penghargaan kepada diri kita, bahwa kita tahu, kita sadar bahwa keunikan, kelemahan, dan kelebihan itu jadi satu paket di dalam diri kita. Makanya si Roger ini mengatakan bila kita dikatakan pribadi yang berfungsi apabila kita mempunyai vibe positif kepada diri kita sendiri. Yang kedua, kita akan belajar tentang teori konsep diri. Penjelasannya adalah konsep diri ini belum ada ya sejak lahir. Jadi tidak mungkin pada saat kamu bayi, lalu kamu sudah mempunyai konsep diri. Nah, konsep diri di sini itu munculnya kapan? Munculnya adalah ketika kamu sudah mulai mengalami pembelajaran di dalam kehidupan sosial. Jadi, munculnya harus bertahap, mulai dari kamu waktu kecil, ya belajar makan, belajar berbicara, belajar berkomunikasi dengan orang. Nah, nanti itu yang akan membentuk konsep diri kamu. Lalu melalui apa sih sebenarnya konsep diri itu? Kan tadi katanya bertahap. Jadi, melaluinya dari pengalaman diri kita masing-masing. Nah, pengalamannya itu tidak hanya waktu kita mengalami secara langsung atau diri kita sendiri yang mengalami, tetapi bisa jadi dari waktu kita interaksi dengan orang lain atau kita memulai berhubungan dengan orang lain, seperti itu. Nantinya akan membentuk diri kita menjadi pribadi yang ya sudah terbentuk seperti ini. Contohnya gimana? Pada saat kamu nih ya bisa belajar untuk berkomunikasi dengan orang tua, karena pembelajaran yang pertama itu pasti dari keluarga kan. Nah, pada saat kamu komunikasi dengan orang tua, mungkin orang tua kamu itu dalam memberikan penyampaian komunikasi singkat, padat,
Jadi tidak bertele-tele. Nah, itu nanti yang menjadikan kamu menjadi seorang individu yang seperti itu juga. Kalau semisal kamu itu beradaptasi dengan cara seperti itu. Gitu. Lalu, siapa dan mengapa harus ada konsep diri? Penting nggak sih sebenarnya konsep diri itu? Nah, konsep diri itu sangat penting ya buat kehidupan kita. Nggak mungkin manusia itu nggak punya konsep diri. Gimana caranya dia bisa membrandingkan dirinya sendiri atau biar dia dikenal orang lain kalau dia itu nggak punya konsep diri, ya kan? Konsep diri itu kan lebih kepada bahwa ya itu uniknya orang itu, kayak gitu ya. Ketika dia nggak punya konsep, bagaimana nanti dia mau membrandingkan dirinya? Bagaimana orang itu mau percaya dengan keahlian dia, dengan keunikan, kelebihan, atau kekurangannya? Nah, makanya konsep diri itu sangat penting. Nah, tujuannya buat apa sih? Lebih kepada eksplorasi diri. Nah, eksplorasi diri itu adalah seperti personal branding. Jadi, bagaimana nanti kita mau membrandingkan diri kita kepada orang lain. Contohnya kalau semisal kita mau nih ya jadi konten kreator, ya kan? Kita pasti ingin membrandingkan diri kita menjadi seorang spesialis konten kreator. Tetapi ketika konsep diri kita tidak pernah mengkonsepkan bahwa kita sebagai seorang konten kreator, ya orang nggak akan percaya dengan kita bahwa kita adalah seorang konten kreator karena kita nggak ada keunikan, kita nggak ada kelebihan dan orang tuh nggak mengenal kita seperti itu. Jadi kalau semisal kita mau membrandingkan diri kita, otomatis kita harus kenal dong dengan diri kita dulu. Kita tuh hobinya tuh apa, spesialisasinya itu apa, ya kan? Kalau semisal kita ingin dikenal sebagai konten kreator, ya kita pasti sudah mengenal toh diri kita bahwa kita adalah seorang konten kreator. Nggak mungkin kan orang lain bisa menyebut kita konten kreator kalau diri kita aja nggak pernah mengenal diri kita sebagai seorang konten kreator. Paham kan sampai sini maksudnya? Nah, lanjut ya. Konsep diri ini bisa berkembang apabila ada budaya dan pengalaman positif dari keluarga. Jadi keluarga juga mendukung konsep diri kita, mau membentuk kita menjadi pribadi yang unik, yang mau menerima kelemahan dan mau mengembangkan kelebihan kita. Jadi kalau semisal itu ada dukungan atau positive vibe dari support system dari keluarga, otomatis ini bisa berkembang. Lalu yang kedua ada pengalaman yang berarti dalam hidupnya. Jadi pengalaman dari si pribadi tersebut. Contohnya tadi ya, kalau semisal dia ingin menjadi seorang content creator atau memang dia sebenarnya tahu bahwa kelebihannya adalah di menulis. Seperti itu ya, menulis, mengarang, kayak gitu. Nah, ketika dia itu tidak pernah belajar untuk menulis, bagaimana dia bisa mendapatkan pengalaman? Otomatis dia tidak akan tahu bagaimana menjadi seorang konten kreator, atau dia tidak akan mau ya, kalau misal dia tidak mau belajar, dia tidak akan tahu bagaimana pembentukan seorang konten kreator itu seperti apa. Nah, yang ketiga adalah mampu mengaktualisasikan dirinya. Jadi seorang manusia itu hidup harus mempunyai tujuan. Tujuannya apa ya? Aktualisasi diri ini. Kita maunya tuh besoknya kemana sih? Apakah kita hanya pengen stay di sini saja atau kita mau berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi? Nggak mungkin toh kita selamanya menjadi pribadi contohnya yang memang yang pemarah atau yang nggak pernah bersosialisasi seperti itu. Nah, untuk kedepannya kan kita pasti nggak bisa berkembang. Nah, makanya bagaimana cara kita mengaktualisasikan diri kita? Misalnya kita memang keinginannya itu menjadi seorang content creator. Ya bagaimana kita itu belajar terus agar tulisan kita itu bisa dihargai oleh orang lain dan dikatakan bahwa tulisan itu layak untuk dipublish. Kalau semisal kita nggak pernah belajar, kita nggak punya cita-cita untuk menjadi editor, kepala editor, misalnya dalam hal menulis ya, writing ya. Nah, kepala editor atau penulis novel, ya kita kan otomatis akan stagnan di hanya konten kreator yang freelance, seperti itu. Nah, dengan kata lain,
individu atau diri kita itu harus punya atau harus menyadari terlebih dahulu potensi saya itu di mana, keunikan saya sebagai seorang manusia itu apa, kayak gitu. Jadi konsep diri itu lebih kepada menyadari, menemukan apa sih potensi dan keunikan pada diri kita masing-masing. Nah, rentang respon konsep diri itu ada rentang respon adaptif dan rentang respon maladaptif. Adaptif itu adalah rentang respon pada saat dia bisa mengaktualisasikan dirinya atau dia bisa meraih tujuan hidupnya. Nah, harga diri itu berada di tengah-tengah. Jadi, ketika seorang manusia itu mau menjadi seorang yang mempunyai respon adaptif kepada dirinya, atau dengan kata lain dia bisa mengaktualisasikan dirinya, otomatis dia mempunyai konsep diri yang positif. Tetapi jikalau dia itu ke arah kanan, yaitu di respon maladaptif atau lebih kita kenal dengan depersonalisasi, yaitu seseorang yang sampai dia dewasa pun dia tidak pernah mengetahui konsep dirinya atau dia tidak pernah menemukan keunikan atau menghargai dirinya sendiri. Potensinya dia juga tidak paham. Nah, di sini berarti dia mempunyai harga diri rendah, dia akan mengalami kekacauan identitas atau dengan kata lain konsep dirinya itu negatif. Nah, tinggal kalian sendiri mau pilih kemana, ke arah kiri atau ke arah kanan. Nah, tadi kan kita belajar tentang teori Johari Windows. Kita sudah paham kan konsep diri itu apa? Tadi kalian pasti bertanya-tanya, konsep diri itu apa sih sebenarnya? Pentingnya apa? Karena kita sudah tahu konsep diri adalah bagaimana kita mengetahui potensi diri kita, lalu kita juga memberikan penghargaan, lalu kita menjadi seorang yang seperti apa, kita belajar tentang teori dari Johari Windows. Nah, kita kenal ya diri kita sendiri. Di depan kamu sini ada 4 blok. Nah, 4 blok di sini ada yang terdiri dari diri terbuka, diri buta, diri tersembunyi, dan diri gelap. Diri terbuka itu apa sih? Jadi adalah yang diketahui diri sendiri dan diketahui oleh orang lain. Artinya, kamu mengerti potensi diri kamu. Kamu tahu keunikan diri kamu dan kamu menyadari serta memberikan penghargaan kepada diri kamu bahwa kamu pribadi yang unik. Dan itu pun juga disetujui oleh orang lain di sekitar kamu atau orang-orang yang berada di dekat kamu. Nah, kalau diri buta adalah biasanya kita sendiri tidak mengetahui diri kita itu orang yang seperti itu. Tetapi orang lain bisa menyebutkan bahwa kita itu orang yang seperti itu. Contohnya adalah misal terkadang manusia ya, dia itu tidak mengetahui bahwa dirinya adalah orangnya yaitu misalnya troublemaker. Ya, tetapi dia merasa dirinya itu adalah orang yang baik-baik saja, bukan troublemaker. Tetapi orang lain itu menganggap bahwa dia atau keberadaan dia itu sebagai troublemaker di organisasi atau lingkungan tersebut. Nah, jadi yang tahu itu orang lain, kadang kita nggak merasa seperti itu. Lalu diri tersembunyi atau diri rahasia, di sini adalah biasanya kita mengetahui. Tetapi kebalikannya dengan diri buta, orang lain tuh tidak tahu tentang diri kita. Makanya ada istilah punya berbagai macam muka, ya. Jadi orang itu terkadang tidak mengenal kita secara benar-benar kayak gitu ya. Ada misalnya kayak gini ya, orang itu menyebutkan si A atau si Septi kayak gitu ya. Septi adalah seorang yang menurut aku itu orangnya happy banget, rame, kayak nggak punya masalah. Kayaknya dia kalau datang di dalam suatu geng itu ya, dia masuk komunitasnya dia sendiri, dia tuh orangnya itu yang bikin suasana itu jadi lebih kayak gitu loh ya, lebih hidup gitu. Ternyata di balik itu kita nggak tahu kalau Septi itu sebenarnya orangnya itu kalau di rumah pemurung aslinya itu dia punya banyak persoalan hidup, tetapi dia menutupinya dengan cara seperti itu. Jadi kita nggak ngerti orang itu seperti apa. Nah, contohnya juga nih ya, biasanya kalau orang yang punya sisi gelap,
seperti orang psikopat. Kalau orang psikopat itu ya diindikasikan bahwa dia orang psikopat, biasanya sih ya orang-orang itu mengenal orang psikopat itu sebagai pribadi yang menyenangkan, yang humble, yang sangat terbuka, lalu ramah seperti itu. Nggak taunya ternyata dia itu punya sisi gelap, yaitu suka bunuh, suka melukai orang, lalu dingin dan sebagainya, seperti di film-film. Nah, itu contoh dari diri tersembunyi atau diri rahasia. Nah, diri gelap di sini biasanya adalah kita tidak mengetahui diri kita dan orang lain tidak tahu. Ya iyalah ya, kita aja tidak mengenal diri kita. Bagaimana orang mengenal diri kita? Nah, biasanya ini berhubungan dengan konsep diri yang negatif karena kita tidak tahu kita tuh pribadi yang seperti apa. Jadi kita tidak bakal bisa mengembangkan diri kita menjadi seseorang atau dikenal orang menjadi mempunyai keunikan tersendiri. Perbedaannya apa sih? Jadi orang yang terbuka sama orang tertutup. Kan kadang banyak yang bilang, Bu, saya tuh ngerasa saya tuh orang yang terbuka atau saya itu orang yang tertutup. Seperti itu ya. Nah, kita lihat dulu perbedaannya sebenarnya seperti apa. Ini sekalian kalian juga mengenal diri kalian sendiri ya. Apakah kalian itu termasuk orang yang terbuka ataupun orang yang tertutup. Nah, kita lihat di yang bagian terbuka. Terbuka itu biasanya mereka menilai pesan secara objektif dengan data dan logika. Jadi orang yang terbuka pikirannya atau konsep dirinya terbuka, biasanya tuh mereka nggak akan menerima mentah-mentah omongan orang lain kalau belum dilihat sendiri, kalau belum mereka itu tahu dari dirinya sendiri. Itu mereka nggak akan gampang percaya, atau dengan kata lain mereka akan agak susah untuk disetir atau dipengaruhi. Nah, yang kedua adalah membedakan dengan mudah melihat suasana. Jadi orang tersebut itu orangnya itu dapat atau mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Jadi ketika kadang ada ya orang yang bilang, oh kamu tuh bermuka double-double. Nah, sebenarnya bermuka double-double itu perlu karena kita kan harus bisa menyesuaikan diri kita. Di mana kita posisinya itu dengan siapa, situasinya seperti apa, lalu lawan bicara kita seperti apa. Nah, nanti kita berhubungan atau berkomunikasi dengan mereka itu seperti apa ya. Nggak mungkin toh kalau semisal kita itu di dalam kampus, ya mungkin kita secara formal seperti ini. Tetapi pada saat saya mungkin berada di luar kampus, ya, di dalam lingkup teman-teman saya, tidak mungkin kan saya berbicara dengan formal seperti ini, pasti lebih informal. Jadi lebih mengikuti frekuensi dari komunitas saya sendiri atau pertemanan saya, seperti itu. Lalu orientasi pada pesan, mencari informasi dari berbagai sumber karena dia tidak akan mau menerima hanya dari satu informasi ya. Lalu lebih bersifat profesionalisme dan bersedia mengubah kepercayaan. Nah, kadang kan ada orang yang bilang, kok kamu orangnya nggak konsisten sih? Nah, konsisten dalam hal apa dulu? Kalau nggak konsistennya dalam hal misalnya bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, ya jelas dong kita nggak mungkin punya konsistensi. Karena kan kita harus tahu dengan siapa kita berbicara, bagaimana situasinya, bagaimana kelompoknya, latar belakangnya, seperti itu ya. Jadi tidak mungkin kita konsisten. Nah, atau kalau tidak ya, seiring berjalannya waktu, kalian semakin dewasa, kalian akan semakin gak konsisten. Karena apa? Mungkin contoh kecilnya aja ini ya, dulu kamu ingin menjadi seorang yang kepinginnya tuh dikenal, punya banyak teman di mana-mana, ya, biar dikira itu orangnya terkenal, orang yang humble, orangnya ramah, punya teman yang banyak, artis misalnya seperti itu. Tapi makin kamu dewasa, pertemanan kamu itu akan menjadi sempit. Karena apa? Kamu akan mencari yang sefrekuensi, mencari yang support system. Apakah itu disebut dengan tidak konsisten? Enggak dong, karena kan kita pasti ingin menjadi
pengen hidup kita itu menjadi lebih positif lagi. Jadi kita akan merubah circle pertemanan kita yang dari dulunya itu mungkin semua orang dijadikan teman, tapi sekarang mungkin boleh kita kenal. Tapi untuk teman hanya yang positif menurut saya. Lalu mencari pengertian pesan yang tidak sesuai dengan kepercayaan. Mereka akan cari tahu dulu apa sih sebenarnya pesan yang dia terima. Gak mungkin dia terima mentah-mentah. Nah, itu ciri orang-orang yang terbuka. Kamu seperti apa? Apakah kamu masuk dalam kategori ini? Lalu yang kedua, kita belajar tentang orang yang tertutup. Orang tertutup ini biasanya menilai pesan berdasarkan motif. Jadi mereka juga berpikir simplistis atau berpikir hitam putih. Jadi dia itu taunya hanya ada benar dan salah. Tidak ada alasan apa sih sebenarnya di balik perlakuan tersebut. Yang dia tahu ya kalau tidak sesuai dengan keinginannya ya itu salah. Kalau yang bisa sesuai ya itu benar. Nah, itu orang yang tertutup. Bersandar lebih banyak pada sumber pesan daripada isi, mencari informasi tentang kepercayaan, secara kaku mempertahankan dan memegang teguh kepercayaan, jadi orangnya itu agak keras kepala karena menurut mereka kalau yang tadi ya tidak sesuai dengan keinginannya ya itu salah, kalau sesuai baru itu benar. Lalu menolak, mengabaikan, dan menolak yang tidak konsisten dengan sistem kepercayaan. Maksudnya di sini adalah ketika orang tidak sefrekuensi dengan dia itu tidak langsung bukan toksik ya, tetapi atau tidak mengikuti apa yang dia inginkan, itu dia anggap dengan itu salah. Jadi tidak ada orang yang lebih baik daripada dia, hanya dia sendiri yang baik. Itu namanya konsep diri yang tertutup. Nah, teori konsep diri di sini ada 5 ya. Ada citra diri. Mohon maaf, maksud saya adalah komponen. Ada yang pertama citra diri. Ya, tentang apa sih? Biasa kita kenal dengan body image. Jadi bagaimana kita secara sadar atau kadang tidak sadar menghargai tubuh kita, ya. Kadang kan kalau misal cewek seperti itu ya, di depan kaca, oh aku gemuk, aku cantik, aku ganteng dan sebagainya. Lalu yang kedua ada ideal diri, yaitu persepsi individu tentang bagaimana ia harus berperilaku sesuai dengan standar pribadi. Jadi dia itu mempunyai standar terhadap dirinya sendiri, bagaimana dia itu berkomunikasi atau memperilaku sesuai dengan standarnya. Nah, ini berkembang pada masa kanak-kanak yang dipengaruhi oleh orang-orang penting di dalam kehidupan dia. Nah, biasanya mereka itu memberikan tuntutan atau harapan kepada orang tersebut. Contohnya, kamu waktu kecil disuruh sama orang tua kamu dijadikan seorang yang dewasa karena kamu seorang kakak. Otomatis cara kamu berperilaku pun sampai besar, kamu akan berperilaku sebagai seorang yang dewasa, yang tidak gampang menyerah, yang semua itu bisa kamu selesaikan dengan baik, ya kan? Contohnya seperti itu. Lalu yang ketiga ada harga diri. Jadi di sini adalah penilaian pribadi terhadap hasil yang dicapai, seberapa jauh perilaku memenuhi ideal diri. Jadi harga diri diperoleh dari penghargaan diri kita sendiri dan dari orang lain, yaitu perasaan dicintai, dihargai, dan dihormati. Jadi kenapa ini ada pengaruhnya dengan ideal diri? Ketika kita dituntut oleh orang di sekitar kita menjadi seorang yang dewasa dan kita berhasil menjadikan diri kita sebagai seorang yang dewasa atau konsep dirinya dewasa, otomatis kita mendapatkan penghargaan dari orang lain kan. Wah, kamu orang yang dewasa sekali, yang bijaksana. Nah, ketika kita mendengarkan orang lain mengatakan hal tersebut, otomatis dari diri kita sendiri juga pasti akan merasa bangga. Nah, kita akan merasa di sini bahwa kita itu sedang dicintai dan dihormati dan posisi kita itu ada, makanya muncullah harga diri. Yang keempat adalah peran diri. Jadi peran kita di dalam lingkungan, di dalam keluarga, di dalam komunitas sekolah, ataupun di dalam pertemanan kita. Kita itu sebagai apa sih ya? Kalau semisal nih dalam
peran masyarakat itu kita sebagai alfa, atau maksudnya adalah sebagai pemimpin, kita bisa mencairkan suasana. Nah, itu kita akan menjadi seseorang yang seperti itu, dikenalnya juga seperti itu. Lalu yang terakhir ada identitas diri. Jadi kita harus tahu bagaimana sih diri kita tuh seperti apa, dari jenis kelamin itu yang pertama. Jadi kita harus kenal dulu diri kita itu laki-laki atau perempuan. Lalu bagaimana kita memerankan diri kita sebagai seorang laki-laki ataupun perempuan. Nah, konsep diri itu ada positif dan ada yang negatif. Ciri-cirinya apa kira-kira? Nah, seseorang yang memiliki konsep diri yang positif, biasanya mereka itu yakin punya kemampuan dalam mengatasi suatu masalah. Ya walaupun dia itu orang yang gampang panik, tapi dia itu pasti masih punya keyakinan bahwa dia itu pasti bisa selesaikan problem ini, berarti dia mempunyai konsep diri yang positif. Lalu yang kedua ada merasa setara dengan orang lain. Jadi jangan pernah kamu itu merasa diri kamu itu tidak berharga, atau kamu misalnya, aku merasa diri aku lebih bodoh daripada dia. Nah, kalau kamu tidak pernah menghargai diri kamu, bagaimana kamu bisa menjadi orang yang punya konsep diri yang positif? Jadi kamu harus bisa, misalnya nih ya, dalam mahasiswa, semuanya kan mahasiswa sama, ya kan? Nah, jangan merasa aku tuh bodoh, dia tuh pintar, tapi kita tuh semua sama, tergantung bagaimana kita rajin atau enggak, ya kan? Lalu penerimaan, menerima pujian tanpa rasa malu. Orang yang punya konsep diri positif, ketika dia itu diberikan pujian, dia akan menerimanya dengan baik dan dia akan mengatakan terima kasih. Ada kan orang yang bilang, kamu kok pintar banget sih? Kamu kok cantik banget sih? Tapi dia selalu bilang, enggak kok cantikan kamu, enggak kok biasa saja, aku hanya kebetulan. Nah, berarti dia mempunyai konsep diri yang negatif. Karena orang yang punya konsep diri yang positif, biasanya mereka akan mengatakan hal demikian. Kamu kok cantik banget sih? Kamu kok pintar banget sih? Oh, terima kasih ya. Ya, soalnya mungkin dari orang tua keturunan. Yang pertama itu, yang kedua aku rajin merawat diri. Bukan sombong, tetapi itu adalah cara kita memberikan penghargaan kepada diri kita dan kita mentransfer energi positif atau konsep diri kita kepada orang lain. Lalu yang keempat, ada kesadaran, yaitu menyadari bahwa setiap orang memiliki berbagai perasaan dan keinginan yang disetujui oleh masyarakat. Jadi yang hidup itu tidak hanya kita, tapi juga orang lain. Jadi ketika kita mau berperilaku, kita juga harus mengerti bagaimana nanti perasaan orang lain. Jangan pernah menyakiti orang lain, ya kan? Contohnya gini, kalau semisal kita itu mau ngomong, memarahi orang lain, kita harus tahu juga dong apakah orang tersebut itu akan sakit hati dengan omongan kita, atau cara bercanda kita itu apakah kelewatan atau tidak. Jadi kita harus tahu bahwa setiap orang itu punya perasaan yang berbeda-beda. Jangan sekali-sekali bilang ke orang lain bahwa, baperan, seperti itu ya. Itu salah. Karena setiap orang itu mempunyai perasaannya sendiri dan sensitivitas masing-masing. Dan yang terakhir adalah introspeksi diri. Orang yang punya konsep diri yang positif, mereka nggak akan malu untuk introspeksi dirinya sendiri. Ketika mereka ditegur dan diberikan saran dari orang lain, mereka akan menerima dengan senang hati. Karena untuk mereka itu sebagai bentuk pengembangan kepribadian mereka. Jadi kalau mereka itu nggak dapat saran dari orang lain, mereka nggak akan bisa mengembangkan dirinya. Jadi orang yang punya konsep negatif, mereka itu nggak akan mau kalau semisal mereka disuruh untuk introspeksi. Jadi artinya mereka tidak akan mau menerima stigma atau omongan negatif dari orang lain. Nah, ini kalau memiliki konsep diri yang negatif gimana? Tadi sudah saya jelaskan sedikit-sedikit ya, tapi kita belajar lagi. Biasanya orang itu terlalu sensitif atau terlalu peka terhadap kritik. Maksudnya yaitu tadi ya, dia tidak ingin mau menerima bahwa kalau dia itu dikritik, dia akan merasa dirinya itu selalu benar, selalu yang paling pintar, sampai-sampai dia itu tidak mau mendengarkan saran atau arahan dari orang lain.
Jadinya dia menganggap orang lain itu di bawahnya, dia sendiri yang tinggi. Nah, itu biasanya mereka itu mempunyai konsep diri yang negatif. Sudut pandangannya pun itu hiperkritis. Jadi dia itu selalu mengeluh, selalu mencela, selalu meremehkan orang lain. Itu tadi karena dia merasa orang lain itu tidak sehebat dirinya dan hanya dirinya sendiri yang hebat. Seperti itu. Lalu dia itu keinginan pujiannya itu sangat tinggi, atau kebalikannya, ketika orang lain itu memuji dia, dia menganggap orang lain itu tidak tulus memuji dia, tapi orang lain itu mempunyai maksud tertentu di balik pujiannya. Nah, ngeri banget kan? Nah, lalu sikapnya biasanya pesimistis terhadap suatu kompetensi. Maksudnya ketika kita sebelum melakukan kompetensi, dia sudah bilang kalau paling juga aku kalah, paling aku juga nanti nilaiku juga jelek. Jadi dia tidak ada penghargaan terhadap dirinya sendiri. Lalu komunikasinya biasanya mereka tidak mampu mengungkapkan penghargaan atau dia tidak mampu mengakui penghargaan orang lain. Contohnya seperti ini, ketika satu temannya itu menjadi seorang yang mempunyai penghargaan atau dia mempunyai IPK yang lebih tinggi atau dia mungkin menang lomba-lomba seperti itu ya, dia tidak akan bisa mengungkapkan hal tersebut karena yang terjadi adalah dia iri kepada keberhasilan seseorang. Jadi ketika orang lain itu berhasil, dia selalu mengatakan bahwa halah paling itu bejam, halah paling dia itu sudah ada orang dalam. Jadi dia tidak selalu berpikir secara positif tentang orang lain. Lalu perasaannya dipenuhi dengan rasa curiga. Contohnya tadi ya, ketika seseorang itu dengan tulus memberikan pujian kepada dia, dia malah merasa bahwa pujian itu punya maksud tertentu di belakangnya. Kesimpulannya adalah konsep diri negatif atau ketika kita mempunyai diri yang mempunyai konsep diri yang negatif, berarti kita adalah seseorang yang biasanya mudah menyerah. Lalu kita juga sering mengalami kegagalan. Nah, ketika kita sering mengalami kegagalan, biasanya kita nggak pernah introspeksi karena kita biasanya nyalahin orang lain. Nah, diri kamu termasuk yang mana nih? Lalu yang kedua adalah konsep diri positif. Kesimpulannya adalah biasanya orangnya itu lebih optimis, lebih percaya diri, lalu bersikap positif terhadap segala sesuatu, dan bila dia gagal, dia akan introspeksi terhadap dirinya sendiri. Mungkin misalnya kekuranganku tuh di mana, tetapi dia juga tidak akan larut dalam kekurangannya. Dia akan merasa aku sudah hebat kok karena aku sudah berani seperti ini. Nah, dari kita yang pelajari hari ini, kalian itu termasuk dari orang yang mempunyai konsep diri yang seperti apa? Konsep diri negatif atau konsep diri positif. Nah, sebelum kita ke arah berikutnya, temukan dulu dirimu. Kamu tuh orang yang seperti apa? Nanti baru kita bisa belajar bagaimana cara kita membrandingkan diri kita terhadap orang lain. Sampai sini perkuliahan kita. Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung di-chat di grup atau langsung konsultasi secara pribadi. Nah, semoga materi hari ini bisa kalian terima dengan baik ya. Oke, selamat belajar lagi dan selamat melakukan aktivitasnya kembali. Bye-bye.